Shalom, selamat pagi. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di altar kudus Tuhan. Kita masuk di dalam panggilan beribadah. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kami persilakan untuk berdiri dan kita menyanyi dari NKB nomor 6, bait pertama dan baitnya yang kedua. Segenap yang ada diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir patut dipedulikan. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah salam Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan segala kerendahan hati kita datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus, seraya memohon pengampunan dosa darinya atas kesalahan yang telah kita pikirkan, kita perkatakan, bahkan yang kita lakukan. Mari berdoa.
Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkan aku dari dosaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, maka dengarkanlah olehmu berita anugerah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala dosa yang dijadikannya. Amin. Mari kita menyambut anugerah pengampunan dosa dengan menyanyikan NKB 34 ayat 1 dan 3. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang telah memperoleh pengampunan dosa pada hari ini, saatnya bagi kita untuk mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru. Saya jemput jemaat bangkit berdiri.
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada aku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak dan berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kita mengaminkan amanat hidup baru dengan menyanyikan NKB 200, ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengalah. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa untuk pemberitaan firman Allah. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku dan tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkau menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah pada hari ini Sinode Gap Sultra telah menetapkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan yang kedua, Kejadian 22 ayat 18a. Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian pagi ini. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur di Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Pembacaan yang kedua, Kejadian 22. Ayatnya yang ke-18 bahagian A. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia
Ada semua kita yang hari ini mau mendengar firman Allah seraya memberlakukan dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam suasana kehidupan yang sedang kita alami, apa yang kita rasakan sekarang? Yang pasti adalah kita diliputi dengan begitu banyak tanda tanya terhadap apa yang menjadi akhir dari sebuah kehidupan yang sedang kita jalani ini. Dalam situasi yang tidak memberi rasa nyaman bagi kita. Dalam situasi kehidupan yang penuh dengan rasa takut. Ketika kita berbicara sebagai orang percaya, kita pun pasti berpikir hal yang sama. Kita akan berpikir sebagai orang percaya, apa akhir dari hidup? Karena kepercayaan kita pada saat ini adalah satu kepercayaan yang teruji dan diuji oleh keadaan. Sebuah kepercayaan yang mau dilihat, benarkah bahwa situasi dan kondisi saat ini tetap memberikan kepada kita kemampuan untuk kuat, kemampuan untuk meyakini, atau kemampuan untuk semakin mengenal Allah dalam hidup. Itulah yang sedang kita hadapi pada saat ini. Dan pertanyaan berikutnya ialah, apakah dalam situasi seperti ini kita masih dapat mau dan sungguh untuk menjadi berkat bagi dunia? Inilah pergumulan orang percaya. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, panggilan untuk menjadi berkat seringkali menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah cerita tentang Abram. Situasi kehidupan Abram yang pada mulanya di negerinya ia merasa hidup dalam rasa nyaman, serba ada, ia memiliki segala-galanya. Artinya bahwa tidak ada satupun kondisi kehidupan Abraham yang membuat Abraham untuk tidak kuat, membuat Abraham untuk ragu tinggal di negerinya. Karena pada waktu itu Abraham termasuk keluarga yang mapan, keluarga yang kaya, keluarga yang disegani. Lalu datanglah panggilan Tuhan kepada Abraham. Panggilannya ialah pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Sebuah panggilan yang mengusik rasa nyaman. Sebuah panggilan yang mengganggu rasa kesejahteraan Abraham. Bukan sesuatu yang mudah bagi Abraham untuk mau menerima panggilan ini. Sebab yang disuruh oleh Abraham meninggalkan daerah yang memberikan kesejahteraan baginya. Pergi ke sebuah negeri yang dia tidak tahu, tapi ditahu oleh Allah. Karena Allah mengatakan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Abraham
hati yang seperti apa dialami oleh Abraham ketika itu? Ketika ia memperoleh panggilan Tuhan. Kehidupan dan hati yang tidak tentram. Saya katakan Abraham menjadi terusik. Abraham menjadi terganggu. Dan biasanya kehidupan manusia yang diganggu rasa nyamannya pastilah menolak apa yang menjadi panggilannya. Karena kita manusia suka di tempat yang nyaman. Inilah pergumulan Abraham. Ia disuruh meninggalkan negerinya. Saudaranya, bapaknya pergi ke negeri yang dia tidak tahu apakah negeri itu lebih kaya atau menyengsarakan hidupnya. Yang tahu negeri itu hanyalah Allah. Apa janji Allah kepada Abraham? 1. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau namamu menjadi masyhur dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Kalau kita mencoba mencatat satu persatu isi daripada janji Tuhan, tidak ada satupun di dalamnya yang berisikan aku akan membuat engkau lebih kaya dari negerimu. Atau negeri yang dimana engkau pergi akan menjadi lebih kaya. Tapi panggilannya ialah menjadi bangsa yang besar. Pertanyaannya ialah apa ketika dia ada di daerahnya tidak bisa menjadi bangsa yang besar? Bisa. Apakah namanya tidak menjadi masyhur? Bisa. Karena Abraham di negerinya adalah orang yang terkenal. Dan janji Tuhan, aku akan menjadi berkat. Tidak satu pun catatan yang Tuhan katakan kepada Abraham dalam pemanggilannya, aku akan membuat engkau menjadi kaya. Atau negeri di mana engkau pergi akan lebih kaya. Negeri itu lebih aman dan lebih nyaman daripada negeri yang kau tinggalkan. Itulah isi panggilan. Dan yang terjadi ialah Abraham membawa istrinya, saudaranya dan keponakannya untuk meninggalkan tempat itu. Di saat ia berumur 75 tahun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita merenungkan panggilan Tuhan ini dalam kehidupan kita saat ini, ternyata bahwa firman Tuhan mengajarkan bagi kita bahwa panggilannya berisikan tentang sebuah janji yang menyangkut masa depan. Bukan soal hidup hari ini, bukan soal hidup yang fana, bukan soal harta. Tidak. Kalau kita menyimak panggilan ini, maka sesungguhnya panggilan Allah kepada Abraham adalah sebuah panggilan yang ingin mengajak Abraham dalam hidupnya menjadi hidup yang berarti. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Itulah isi panggilan yang Allah nyatakan kepada Abraham. Lalu dalam isi panggilan itu, dalam isi janji itu bahwa dia akan menjadi berkat bagi bangsa lain, ia pun berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membekali perjalanan Abraham? Apa yang menjaminkan perjalanan Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa lain?
Jaminannya ialah Dia memberikan hidupnya terhadap apa yang Tuhan katakan baginya. Ia menyerahkan seluruh hidupnya terhadap apa yang Tuhan mau menata kehidupannya ke depan. Dan ketika dia memberi hidupnya, ia melepaskan segala sesuatu yang menjadi andalan dan kekuatan hidupnya selama ini. Ketika ia mau menjadi berkat bagi bangsa lain, dia harus meninggalkan negerinya yang makmur itu, ia harus meninggalkan namanya yang masyhur, ia harus meninggalkan kekayaannya untuk menjadi berkat. Itu berarti bahwa menjadi berkat untuk bangsa lain tuh, bagi Abraham hanya dibekali oleh bagaimana dia menyerahkan hidupnya untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Abraham memberikan hidupnya untuk mendengarkan suara Tuhan, maka hidup yang dialami Abraham ketika itu berada dalam satu pergumulan yang besar. Bukan dalam situasi aman, bukan dalam situasi yang nyaman. Menjadi berkat untuk bangsa ketika situasi kehidupan Abraham berada pada keterikatan dunia ini dan panggilan Allah. Rasa tidak nyamannya ialah dia harus pergi ke negeri yang dia tidak tahu. Negeri seperti apa itu. Panggilannya tengah berada dalam sebuah kegelisahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata inilah kebenaran yang seharusnya menjadi bahagian yang kita sadari. Bahwa kegelisahan dalam kehidupan ini bukan sebagai sebuah pertanda bahwa Allah tidak berpihak kepada kita. Ternyata panggilan Abraham dalam pemberitaan firman Allah hari ini bukan mau mengatakan kepada kita, ketika kita tenang, ketika kita aman, ketika kita nyaman, maka disitulah Allah berpihak. Tidak. Dalam kegelisahan, kita bisa menemukan kebesaran Tuhan dalam hidup kita, menata hidup kita untuk menjadi berkat. Ya, itu kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita baca bersama-sama. Lalu hari ini kita coba mengambil kebenaran itu. Kebenaran firman Tuhan itu menjadi sebuah kebenaran yang menghantarkan perjalanan hidup kita. Sekarang semua orang tidak sedikit yang gelisah. Begitu banyak orang yang gelisah dengan situasi dan kehidupan kasus COVID-19. Saya dan saudara-saudara percaya, saya percaya kita sedang dalam kegelisahan. Kita tidak merasa tenang situasi ini. Tapi selaku orang percaya, justru dalam kegelisahan seperti inilah kita bisa menemukan bagaimana Allah memanggil kita, bagaimana kasih Allah nyata bagi kita untuk menjadi berkat
bagi bangsa lain. Itu berarti bahwa kegelisahan yang dialami gereja tidak menjadikan gereja menutup matanya. Kegelisahan yang dialami gereja tidak menutup kemungkinan bagi gereja untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Justru inilah, saat seperti inilah kita mau menyatakan kasih Allah bagi setiap orang yang dipanggilnya adalah kasih yang menjadi berkat. Kalau saya dan saudara-saudara merasa gelisah karena situasi dan kondisi kehidupan COVID-19, kegelisahan itu menjadi berkat. Berkatnya ialah kita menemukan kebenaran mutlak dari kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, penghayatan firman Tuhan hari ini mengajak kepada setiap kita bahwa kesempatan bagi gereja untuk menyatakan panggilannya bagi dunia ini menjadi berkat untuk dunia ini. Berkat dengan cara kita berdoa bagi bangsa dan negara. Berkat dengan cara kita punya hikmat untuk dapat mempergunakan sosial media agar tidak membuat orang banyak menjadi tersesat. Berkat agar supaya semua orang dapat melihat bahwa hidup selaku anak-anak Tuhan, hidup yang bisa membawa damai bagi sekelilingnya. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di muka bumi, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita yang berkata, apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus? Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa syukur dan berdoa syafaat. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu dalam ibadah kami hari ini. Karena kami diberi kesempatan dalam satu rumpun keluarga. Di rumah tangga kami masing-masing untuk menikmati kehadiran Tuhan. Menjadi tamu yang tetap. Melihat bagaimana sukacitanya kami ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang juga hari ini mengingatkan kami
Masa sulit, masa dalam kegelisahan seperti Abram bukanlah masa yang mau mengatakan bagi kami bahwa tidak ada kasih Tuhan di dalamnya. Tapi Abram dalam masa kegelisahannya meninggalkan daerahnya yang serba makmur menuju ke tempat yang ditunjukkan Tuhan. Dalam kegelisahannya dia menemukan kebenaran firman Tuhan. Dalam kegelisahannya ia dapat menjadikan hidupnya menjadi berkat bagi dunia ini. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu itu menjadi bahagian yang kami nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh ada pada hari ini karena Tuhan yang menata hidup kami. Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya dalam hidup kami. Sehingga kami terpelihara, kami hidup terberkati hari ini. Hamba berdoa bagi kasih-kasih Tuhan yang menikmati karunia pertambahan usia, diberkati anak-anak-Mu Tuhan. Yang menikmati pertambahan usia dari tanggal 20 sampai pada tanggal 26. Biarlah sukacita pertambahan usia Tuhan Engkau menerimanya dan Engkau memberkatinya. Sehingga di usia yang baru kekasih-kasih Tuhan dalam rasa syukurnya memberikan hidupnya memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan hidup kami sesudah kami menerima karunia berkat Tuhan dalam ibadah ini. Kami akan melanjutkan lagi hidup yang Tuhan sediakan. Tapi sebelum semuanya itu kami lakukan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami. Apa yang Tuhan sediakan, kekuatan, kesehatan, perlindungan, adalah bahagian yang menghantarkan, mendampingi perjalanan hidup kami 1 minggu ke depan. Sehingga baik kami yang bekerja di kantor, di hidup rumah tangga kami mengelola usaha-usaha kami mengelola tanah, kami yang berjuang di bangku pendidikan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami diberi kesempatan untuk menikmati 1 minggu ke depan dengan segala berkat yang Tuhan sediakan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi kekasih-kasih kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuhnya, baik yang terbaring di rumah maupun yang di rumah sakit. Kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kelemahan tubuh ini menjadi bahagian yang terus dimiliki. Tapi Tuhan mengubahkan kelemahan itu menjadi kekuatan kesehatan yang baru melalui makanan, obat-obatan, pendampingan keluarga dan para medis. Biarlah itu menjadi berkat kesembuhan. Kami juga berdoa bagi para janda, duda, yatim, piatu. Engkau tidak membiarkan kehidupan kekasih-kasih Tuhan sendiri. Tapi Tuhan menjadi sahabat sejati bagi hidup dan memberikan pendampingan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi semua orang tua kami yang tengah menikmati masa-masa usia lanjut. Ya Tuhan, kami percaya pendampingan Tuhan terus memberikan sukacita di usia lanjut semua orang-orang tua kami. Sehingga usia lanjutnya menjadi usia berkat dalam hidupnya dan juga menjadi berkat bagi sekitarnya, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Bapa di dalam surga, seluruh bahagian penata layanan jemaat-Mu, jemaat Mepokuaso, di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID-19, hamba-Mu tetap menyerahkan penatua, diaken, guru-guru sekolah minggu dan kebaktian remaja, koordinator rayon, pengurus kategorial, pianis kantoria, tata usaha, koster, tim multimedia.
Inilah kelengkapan yang Tuhan sediakan dalam penata layanan jemaatmu, jemaat Mepokoaso. Dan kami percaya Tuhan, kondisi apapun yang sedang kami hadapi, Engkau menyertai dan Engkau memberkati kami. Sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa kepadamu bagi bangsa dan negara yang kami cintai. Kami percaya bahwa Engkau menjaga bangsa dan negara kami. Segala situasi dan kondisi yang kami hadapi dalam kehidupan berbangsa dan negara tidak akan pernah menghalangi rancangan Tuhan bagi bangsa dan negara ini, bahwa Tuhan memberkati, menyertai bangsa dan negara kami. Sehingga Tuhan mau memakai pemerintah baik tingkat pusat sampai pada tingkat daerah, bahkan yang ada pada kami di kota Kendari. Kami percaya Tuhan bahwa seluruh yang dilakukan oleh pemerintah kami secara khusus rancangan-rancangan untuk pemutusan pandemi COVID-19 adalah bahagian yang nyata. Dan kami percaya kami selaku masyarakat, termasuk gerejamu yang hadir di dalamnya, adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk mendukung program pemerintah. Sehingga Tuhan, berkat Tuhan, agar supaya negara dan daerah kami terbebas dari COVID-19 menjadi bahagian yang nyata dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap orang yang memberikan hidupnya, mempersembahkan hidupnya untuk menghadapi tantangan COVID-19, secara khusus para medis yang secara langsung menangani kekasih-kekasih kami yang positif COVID-19. Engkau tahu Tuhan bahwa para medis tidak menyayangi dirinya sendiri. Karena tugas dan tanggung jawabnya, ia harus memberikan seluruh hidupnya mendampingi orang-orang yang terpapar karena COVID-19. Bukan saja menghadapi tantangan ketika menghadapi orang-orang yang terpapar COVID-19, tetapi juga tantangan dihadapinya di tengah-tengah masyarakat yang sering kali memperoleh penolakan. Kehadiran ketika kembali ke rumah. Bahkan Tuhan, tidak sedikit jatuh korban para medis yang telah memberikan hidupnya. Karena itu kami berdoa memohon kepada Tuhan, jaga para medis kami, berkati para medis kami. Agar biarlah ya Tuhan, kami tidak lagi mendengarkan ada korban yang jatuh dari para medis yang telah memberikan hidupnya, mempersembahkan hidupnya untuk melawan COVID-19. Dan bagi setiap orang yang melakukan penolakan terhadap kehadiran para medis karena menangani COVID-19, Tuhan Engkau ampuni, Engkau berikan hikmat untuk tidak melakukannya itu. Dan kami percaya setiap keluarga, apakah itu suaminya, apakah itu istri, anak-anaknya, apakah itu orang tua, dari semua para medis yang juga berkorban untuk merelakan anggota keluarganya menangani COVID-19, diberkati keluarga-keluarga ini. Juga keamanan polisi dan TNI yang terus menerus melakukan segala sesuatu yang menyangkut rasa aman dan nyaman kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi para anggota TNI dan Polri tetap diberkati dan dikuatkan kekasih-kasih kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau menjagai kami, Engkau memberkati kami. Dan juga Tuhan, tidak lupa kami berdoa berikan hikmat bagi kami. Ketika dalam hari ke depan, dalam perjalanan hari-hari kami berdampingan dengan sesama kami yang tengah merayakan bulan suci Ramadan.
Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai, Engkau menjagai sesama kami yang tengah merayakan bulan Ramadan. Dan bagi kami anak-anak-Mu, kami juga percaya Engkau memberikan kepada kami hikmat untuk menghargai kekasih-kekasih kami yang sedang merayakan bulan suci Ramadan. Ini doa kami kepadamu. Sempurnakan doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 65 ayat yang kedua yang berbunyi, "Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamu orang membayar nasar." Sementara persembahan dikumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dari NKB 133 bait pertama dan baitnya yang kedua. Doa persembahan syukur kita ucapkan bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya, agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan NKB 170 ayat 1 dan sesudah berkat ayatnya yang ketiga. Tanpa kabut yang pekat, namun
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Pada hari ini kita bersama-sama mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Bahwa dalam kehidupan kegelisahan, kita diajar untuk menemukan kasih Allah untuk menjadi berkat. Kegelisahan tidak akan menghalangi kita untuk dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Karena itu pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Arahkanlah hati saudara-saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri serangkaian ibadah pada pagi hari ini, kita menyanyi dari NKB 170 baitnya yang ketiga. Demikianlah ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Pendeta bersama dengan penatua dan diaken, pianis, kantoria, dan tim multimedia yang telah menjadi pendukung dalam pelayanan ibadah minggu pagi ini, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.